Pada siang hari, tahun 1998, terdapat seorang pemuda yang sedang melihat tayangan suatu berita di televisi rumahnya. Jakarta Pusat misalnya, massa melempar dan membakar sejumlah gedung di sekitar Tanah Abang. Massa juga melempari Hotel Millennium yang terletak di perbatasan Tanah Abang dan Jalan Tamrin. Massa kemudian bergerak di Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Tamrin, namun petugas segera datang untuk memblokir dan mengamankan kawasan ini. Sementara itu di kawasan Semanggi Jalan Sudirman, ribuan massa bergerombol dan menghentikan kendaraan yang melintas. Nah nih bro, lu buru-buru gitu kelihatannya. Ya nih, kenapa sih kita minum dulu? Semalam nih ya, gue ngeliat berita. Beritanya tuh penting banget. Ada berita apa emangnya? Kayak yang kalian tahu kan, keadaan di Indonesia tuh saat ini udah gak stabil banget. Bener banget, Indonesia lagi ngalamin krisis di berbagai bidang. Dari krisis di bidang ekonomi yang buat harga pangan dan BBM naik, dan krisis politik. Terus nih ya, dari berita yang gue lihat ya, krisis ini tuh gak bakal bisa diselesain begitu aja. Bener tuh, kita juga sebagai mahasiswa Indonesia, kita harus juga mikirin gimana Indonesia bisa pulih. Bener kan? Bener tuh. Kita harus ngakuin sesuatu gak sih biar pemerintah bisa denger suara kita. Kalau kata gue nih ya, kita ngakuin demo aja gak sih? Supaya pemerintah denger suara kita. Gimana? Boleh. Gue bakal ajak teman-teman kampus buat lakukan ini. Dan gue nggak mau Indonesia tuh jadi kayak gini gitu. Para mahasiswa yang merasa satu rasa, satu nasib, dan satu sepenanggungan sebagai perwakilan rakyat Indonesia pun melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan demonstrasi demi menuntut keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, telah tentunya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini. Perkelahian itu berujung kepada pelepasan peluru dari anggota aparat terhadap 4 mahasiswa yang ikut di dalam demonstrasi tersebut. Woi, maju sini, gue gak takut sama lu. Sini, tembak gue berani, Buran. Lu tuh cuma boneka pemerintah, lu cuma bahan suruhan, woi. Diem aja. Lu tuh gak ada gunanya di sini, ngapain? Kejadian tersebut membuat para mahasiswa menjadi geram dan muak sehingga timbul rasa marah dan kecewa terhadap aparat dan pemerintah. Berita apa? Itu teman kita yang pada demo, pada tembakin sama aparat. Mereka ditembak? Kan mereka ikut demonstrasi buat unjuk rasa, kok malah ditembakin sih? Soalnya mereka dapat perubahan itu, bukan mati di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bener, gua nggak terima. Mereka dapat perlakuan yang nggak adil kayak gitu. Bener tuh, kita harus protes pemerintah. Gue gak toleran sama perilaku satu ini. Kita semua harus bersatu. Gua nggak mau ada kejadian kayak gini lagi. Biar Indonesia bisa lebih baik lagi. Bener tuh, yuk. Ayo. Hingga berita ini pun sampai kepada Soeharto yang sedang berada di Kairo. Soeharto yang mendengar berita tentang keadaan negaranya pun segera bergegas untuk kembali.
Reformasi! 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 Hidup reformasi! 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 Anggota DPR sebagai perwakilan rakyat beserta Harmoko selaku Ketua MPR melakukan diskusi untuk membahas kelanjutan nasib dari negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalian dikumpulkan di sini untuk membahas keadaan Indonesia yang sedang kacau balau. Bagaimanakah cara kita untuk mengatur keadaan di Indonesia saat ini? Adakah dari kalian yang mempunyai saran? Bagaimana jika kita dengarkan suara rakyat dengan cara menurunkan Soeharto? Ya, saya setuju dengan pendapat saudara. Sudah banyak rakyat yang menderita karena krisis saat ini. Kita sebagai DPR bukankah harusnya mementingkan kepentingan rakyat? Maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Soeharto telah menjabat selama 32 tahun karena telah dipilih dan dipercaya oleh MPR. Bukankah seharusnya kita mempertimbangkannya kembali? Tapi kondisi di negara Indonesia ini sudah sangat tidak terkendali. Krisis terjadi di mana-mana. Bukankah kita harus melakukan perubahan agar Indonesia bisa lebih berkembang? Dilihat dari keadaan Indonesia saat ini, tidak ada perkembangan atau bahkan perubahan yang terjadi selama Soeharto menjabat. Sudah seharusnya kita mengganti kepemimpinan negara ini. Sudah. Saya sudah mendengar pendapat kalian semua. Apakah sebaiknya Soeharto diturunkan dari jabatannya? Bagaimana pendapat saudara sekalian semua? Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Ya, saya juga setuju. Baiklah, saya setuju dengan pendapat saudara-saudara sekalian. Setelah diskusi Harmoko dan anggota DPR MPR, Harmoko pun menghampiri Soeharto untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada waktu luang? Ada. Saya masuk. Ya, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Ada perlu apa Harmoko? Kok tumben datangi saya? Begini Pak, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengenai hasil diskusi saya bersama para anggota DPR. Apa yang ingin kamu sampaikan? Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia saat ini Pak. Ada apa? Jadi, demi rakyat Indonesia, DPR sebagai wakil rakyat Indonesia meminta Bapak untuk turun dari jabatan Bapak. Karena di luar sana sudah banyak sekali yang mendemo untuk menunggu berita penurunan Bapak sebagai presiden. Baiklah. Demi kepentingan rakyat Indonesia, demi keberlangsungan Republik ini, dan demi memulihkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri, saya akan mundur dari jabatan saya dan akan saya siapkan pengumumannya di Istana Merdeka. Dan untuk itu, secara otomatis B.J. Habibie akan meneruskan jabatan saya selama sisa masa jabatan. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Terima kasih. (21 Mei 1998) tepat pada hari Kamis, Soeharto pun melakukan pembacaan pidato untuk mengumumkan bahwa ia mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei
1998. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok ada